Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Puluhan warga Manokwari, Papua Barat berunjuk rasa menolak perpanjangan masa penyaluran dana otonomi khusus. Puluhan pendukung Persipura Jayapura demo ke kantor DPR Papua meminta kompetisi Liga 1 Indonesia kembali digelar. Seorang pegawai pengadilan negeri Mimika tertular COVID-19, kantor pengadilan ditutup 14 hari. Seorang pegawai tertular COVID-19, kantor pengadilan negeri Mimika ditutup selama 14 hari. Mencegah penyebaran COVID-19, Satgas menyemprot cairan disinfektan di seluruh ruangan kantor. Seluruh aktivitas persidangan akan kembali digelar pada 21 Oktober mendatang. Pegawai yang dinyatakan positif COVID-19 langsung dikarantina di RSUD Mimika. Jadi berdasarkan hasil rapid test yang telah diinisiasi oleh Bapak Ketua, ternyata ada 3 orang pegawai yang reaktif. Nah, dari hasil reaktif itu segera diminta untuk dilakukan swab. Setelah di swab, ternyata dari 3 orang reaktif itu 1 orang yang positif. Sehingga Ketua Pengadilan berdasarkan langsung konsultasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan instruksi Sekretaris Mahkamah Agung. Nah, dari berdasarkan hal tersebut dapat izin untuk melakukan WFH, work from home sementara, namun pelayanan untuk sementara diberhentikan selama 14 hari. Tapi tetap harus memperhatikan perkara-perkara yang urgent seperti yang penanganan sudah mau habis dan sebagainya, tetap dimungkinkan sidang. Seperti itu. Cuman yang seperti masih bisa diperpanjang dan lain sebagainya, kita tunda selama 14 hari. Data per 7 Oktober, angka kasus COVID-19 di Mimika berjumlah 1.800 kasus. Pasien yang masih dirawat berjumlah 576 orang, sementara yang dinyatakan sembuh mencapai 1.203 pasien. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. 3 pasien COVID-19 di Merauke dinyatakan sembuh. Setelah dirawat 2 pekan, 3 pasien itu diizinkan pulang ke rumah. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan, ketiga pasien yang sembuh berasal dari klaster penerbangan. Masih pelaku perjalanan? Pelaku perjalanan 2. Terus yang 3 kontak erat dari pasien yang konfirmasi positif sebelumnya. Ya. Yang orang Pemda itu dok? Yang belum, masih di swab nunggu hasil. Oh gitu, belum ini dok ya? Iya. Dok, yang sembuh kemarin dok, berapa orang dok? 3. 3 itu dari mana dok? Sama? Ya. Sama juga dari pelaku perjalanan yang sembuh itu? Iya. Klaster penerbangan di Merauke terjadi sejak Pemda Merauke mengizinkan pesawat komersil mengangkut penumpang. Satgas COVID-19 mewajibkan penumpang yang tiba di Merauke dites cepat COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Mimika berencana memperpanjang pembatasan aktivitas warganya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Mimika. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan angka pasien COVID-19 yang terus meningkat juga membuat kapasitas rumah sakit tak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Yang pertama bahwa kita saat ini kan sudah tahu ya bahwa kita punya ruang-ruang perawatan semua sudah penuh. Sehingga kami sementara ini lagi membuat klinik darurat. Besok tanggal 6 ini merupakan batas akhir masa pandemi ke berapa itu? Kelima ya. Jadi tentunya mungkin besok kita akan evaluasi, saya masih menunggu petunjuk.
Tetapi prinsipnya bahwa pemerintah sudah tidak bisa tinggal diam. Kita harus action di siang hari, bukan di malam hari. Pengawasan terkait dengan COVID, itu protokol COVID harus dilakukan bukan pada malam, pada siang hari. Ini yang mungkin kita akan lakukan evaluasi hari ini sama turun lapangan. Sejak 22 September lalu, Pemda Mimika melalui peraturan Bupati membatasi aktivitas warganya. Warga hanya diizinkan beraktivitas pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Selain warga, aktivitas ekonomi juga dibatasi. Warga yang kedapatan beraktivitas di luar jam pembatasan diberi peringatan keras. Warga juga diminta terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Polisi menyita puluhan botol minuman keras dari kapal Mitra Bade di Pelabuhan Yosudarso, Merauke. 38 botol minuman keras jenis anggur merah ini diduga akan dijual di Kabupaten Mapi dan Asmat. Untuk mengelabui petugas, minuman keras ilegal itu ditumpuk bersama sembako. Kapan penangkapannya saat mau diapakan ini Pak, minuman ini? Jadi pada saat pemuatan barang di atas kapal, kapal Mitra Abadi. Kapal apa Pak? Mitra Abadi. Mitra Bade. Mau berangkat kemana itu Pak? Ke daerah Anam, Atsi, Askon, Sawarma, dan seterusnya. Dan rencananya barang ini mau dikirim ke Atsi. Atsi juga. Yang bawa siapa ini Pak? Pedagang apa penumpang? Pedagang. Pedagang Pak ya? Pada saat itu pedagang didetiki oleh orang temannya dia. Sehingga kita dapat informasi, langsung kita lakukan pemeriksaan di Palka dan kita temukan barang bukti. Ini disisip di mana Pak? Di barang-barang apa? Di barang kelontongan lainnya. Oh betul. Semuanya di dalam Palka, sehingga kita harus mengecek satu-satu semuanya. Siapa ini Pak? Modusnya mereka untuk melabui petugas, jadi mereka sengaja masukkan di karton minuman sirup spesial ABC ini dengan space, jadi semuanya itu dia dibungkus dengan karton Gitu. Ini Polisi mengaku masih mencari pemilik minuman keras tersebut. Penyelundupan minuman keras secara ilegal di Merauke kerap kali terjadi karena pelaku tergiur keuntungan yang tinggi. dimasukin lagi aja Mas. Yang di luar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.